Mengatakan bahwa siswa itu butuh terhadap apa yang kita sampaikan. Padahal belum tentu siswa itu membutuhkan apa yang menurut kita perlu. Nah, kemudian kita kontrol adalah realitasnya kebutuhan semua orang adalah berbeda. Begitu juga ya tadi adalah misalnya guru dengan siswa itu jelas pada realitasnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Pada stimulus respon semua orang melihat yang sama. Jadi kita melihat siswa kita di sekolah itu bisa dinyatakan sama dalam hal misalnya nakale, gitu ya, sama dalam hal keilmuannya. Tapi padahal di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang-kadang kita tidak menyadari sebenarnya siswa yang satu berpikiran mana kita mikirnya dengan di siswa yang satu mungkin mikirnya lagi konsentrasi di papan tulis. Itulah di antara gambaran yang berbeda. Nah, di dalam stimulus respon kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang menjadikan kadang-kadang kita emosi. Nah, kenapa? Karena dia merasa bahwa orang lain tidak mau mengikuti kita. Padahal di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus mampu memahami pandangan orang lain. Sehingga hal ini sangat memungkinkan untuk bisa kita mengerti orang lain, sehingga hal-hal yang negatif, pertentangan dan sebagainya bisa terkurang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya yang mohon maaf ini ya, kalau seorang mencuri itu satu hal yang tidak baik. Tapi ternyata bagi pencuri itu sendiri memandang bahwa hal tersebut punya tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sehingga perilaku yang seperti ini, pandangan yang kita menyamakan semuanya itu harapannya adalah tidak berkembang lagi. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di dalam teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan dalam hal ini adalah bahwa kita misal sebagai seorang guru ya, oleh aturan ya, kita melaksanakan sesuai aturan. Nah, padahal satu saat ya kita bisa melanggar daripada aturan itu ya, karena sifat kita memang bebas merdeka. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya bagaimana? Bahwa pada saat kita memandang orang lain untuk bisa mengikuti kita, bujukan kita sudah habis, maka cara paling jitu adalah dengan dipaksa. Nah, inilah ya. Nah, padahal yang bagus itu adalah teori kontrol, yaitu adanya kolaborasi dan konsensus, saling bekerja sama dan akhirnya menghasilkan satu konsensus, kesepakatan hingga nantinya ada pilihan-pilihan baru yang menjadikan bisa bergerak. Selanjutnya di dalam stimulus respon itu ada model berpikirnya menang kalah. Sedangkan di dalam teori kontrol model berpikirnya menang. Jadi artinya bahwa di dalam stimulus respon ini akan ada orang yang merasa kecewa, akan ada orang yang merasa puas. Tetapi di dalam teori kontrol karena tadi adalah berkolaborasi, konsensus, akhirnya memunculkan pemikiran semuanya bahagia, semuanya senang, semuanya menang. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam paradigma budaya positif itu memang sangat dibutuhkan yang namanya disiplin. Nah, disiplin ini
kerap kali dirasakan oleh kita itu adalah sesuatu hal yang memaksa. Ya Pak kita ya? Ya, sesuatu hal yang memaksa, harus mengikuti aturan. Padahal disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan oleh orang lain. Nah, itu adalah makna daripada disiplin. Jadi kalau masih diperintah sama orang lain, berarti itu namanya belum disiplin. Nah, dari awal kita mengatakan tentang budaya positif, kemudian adanya tadi perubahan paradigma tentang stimulus respon, adanya yang menjadi kontrol gitu ya. Itu pada akhirnya bermuara kepada sesuatu yang kita hargai, memperjuangkan sesuatu yang kita hargai. Apa itu sesuatu yang kita hargai? Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu berupa pelajar yang memiliki profil satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, inilah yang saat ini di dalam Merdeka Belajar menjadi tujuan dari proses itu semua, yaitu tentang apa ya? Profil pelajar Pancasila. Ini merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah, di lingkungan yang hubungannya dengan siswa, pada akhirnya bermuara kepada pembentukan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter yang diharapkan. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam diri seorang manusia itu mau ataupun tidak mau kita menyadari sebenarnya itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasinya untuk melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kalau kita pakai motor di jalan raya, kita harus pakai helm. Nah, itu kalau tidak pakai helm nanti ditindak. Nah, ini merupakan suatu menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga satu jenis motivasi yang dimiliki oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang ketiga, inilah yang menjadi motivasi berasal dari diri internal, ya, intrinsik. Nah, ini yang diharapkan mampu kita bangkitkan pada diri kita, sekaligus juga pada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, setelah menyadari adanya 3 motivasi, kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dahulu kala kita berbicara kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah,
di dalam psikologi pendidikan, kebutuhan dasar manusia itu mencakup 5 bidang atau 5 item. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Yang keenam adalah kelima adalah kesenangan. Nah, ini amat erat hubungannya dengan kegiatan kita selaku guru. Jikalau kita menghadapi siswa yang memiliki permasalahan. Nah, ini kita ambil contoh kasus Rudi yang mengambil bekal makan siang teman-temannya. Ibu Ani merupakan guru kelas 4 di sekolah Pelita Hati. Merasa bingung